Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi hurril mayamin summan tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Lam yahdani muqatu taha matlaqan abada wa matasaba aslam fi madha zamani ya rabbi واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تغرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Memuja dan memuji syukur kita semua kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam selalu kita haturkan dan kita curahkan kepada Nabi yang luhur baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ta'allamu minal ilmi, pelajarilah olehmu sekalian minal ilmi, dari ilmu, ma syi'tum, apa yang sesuatu yang bermanfaat untukmu, ang ta'lamu, hanya mempelajari, fala yanfa'ukumullahu bil ilmi hatta ta'malu bima ta'lamun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajarlah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala apa yang kita mampu mempelajarinya untuk diamalkan. Kalau tidak ada manfaatnya itu ilmu, maka jangan dipelajari. Ini bicaranya ilmu di luar konteks hal-hal yang wajib. Adapun konteks yang wajib, maka itu perlu untuk dipelajarinya dengan sebaik-baiknya. Kita belajar Quran hukumnya wajib, membacanya sunnah, memahami isi kandungan ayat Quran itu dalam satu lingkungan wajib harus ada, disebutnya fardu kifayah. Kalau satu orang ada yang mampu, maka mencukupi untuk sekian orang banyaknya. Termasuk dalam hal kita mempelajari Al-Quran dengan tajwid, karena hukumnya adalah wajib.
Sebab apa? Sebab kita akan melaksanakan ibadah yang wajib, yang difardu'ainkan oleh syariat. Contohnya seperti sholat. Dalam hal sholat ada yang diwajibkan, seperti membaca Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, kemudian juga membaca suratul Fatihah, kemudian membaca tahiyat, sholawat sampai salam. Bahkan dalam kitab Safinah, kitab yang kecil, di situ disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang namanya kitab Kasyifatus Saja. Dalam kitab Kasyifatus Saja, betapa penting menjaga daripada tasdid di dalam suratul Fatihah, termasuk di dalam bacaan-bacaan sholat yang lainnya. Contoh seperti at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu berapa biji tuh tasdidnya tuh? At-tahiyyatul. Hati-hati jangan sampai ada hubungan tuh taknya dengan hak. At-tahiyyatul. Kalau membacanya at-tahiyyatul langsung dari tak ke ha, maka itu bermasalah. Nah, disinilah pentingnya daripada mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak salah dalam melakukan atau melaksanakan apapun, baik berupa ucapan maupun tindakan. Kemudian bila kita tidak mengetahui kedudukan daripada apa yang semestinya kita ucapkan, apa yang semestinya kita lakukan, maka itu akan menjadi malapetaka untuk diri kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afatud dorfi, bahayanya cerdas, as-salafa, yaitu, ini mohon maaf nih, kacamatanya udah mulai burem nih, yaitu pujian. Wa afatus syaja'ah, adapun bahayanya berani, al-baghyu, kezaliman. Jadi orang cerdas itu juga berbahaya. Kalau apa? Kalau dapat pujian, ini cerdas nih, dipuji sama orang, akhirnya dia melambung. Kalau nggak disertai dengan ilmu agama tuh, cerdas dia bisa bikin pesawat, cerdas nih punya anak, bisa ini bisa itu. Oh si Anu multi talent, bisa ini bisa itu kan cerdas tuh. Tapi kalau nggak disertai dengan ilmu agama Allah, dia akan melambung, dia akan sombong. Padahal di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih hebat dari itu. Ini bahaya daripada kecerdasan. Kemudian yang keduanya, bahayanya berani melakukan kezaliman. Terlalu berani juga berbahaya, bermasalah. Katanya kan nggak beraninya bukan berani jadi preman pasar, preman terminal, atau jadi preman dari jagoan. Enggak, katanya. Yang beraninya siapa? Yang beraninya perempuan, katanya. Apa? Ngutang mulu, kredit mulu. Wah. Terlalu berani juga ngutang, masalah. Istrinya berani ngutang, lakinya kagak berani bayar. Itu kan yang menjadi masalah di situ. Oleh karenanya, jangan terlalu berani, harus diimbangi segala sesuatu. Makanya adanya Islam itu supaya menjadi pertengahan. Karena kata Nabi SAW, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya sesuatu itu, apapun itu, adalah yang pertengahan. Makanya yang paling enak, yang paling pertengahan. Gak ada lagi. Kemudian juga bahayanya wa apatus samaha, dan bahayanya
Insya Allah kacamatanya kayaknya gak. Wa apatus samahati, dan bahayanya dermawan, almanu, mengungkit-ungkit. Nah ini bahaya nih. Kita jor-joran, buak, wah dermawan bener kelihatannya. Tapi kalau nggak disertai dengan ilmu agama, nggak disertai dengan syariat Islam, maka dia akan mengungkit-ungkit. Contoh lah kalau pas bab pemilihan tuh, kalau pas lagi pemilihan kan tempo hari kita banyak juga tuh kita lihat di TV, di YouTube, di berita-berita, sampai dikirim-kirim ke grup WA. Apa? Ketika dia ngasih buat masjid karpet, bener awalnya dermawan, dia kalah, minta dibalikin lagi itu karpet. Itu kan kejadian begitu tuh. Nah, inilah bahayanya dermawan tanpa disertai dengan ilmu agama. Akhirnya apa? Tadi mengungkit-ungkit pemberian. Oh, saya kemarin ngasih duit ke Masjid Al-Barkah 1 juta. Saya kemarin ngasih duit Al-Barkah 5 juta, ngasih semen, ngasih begini, diungkit-ungkit tuh, diomong-omongin. Nah itu masalah tuh. Hati-hati. Kita kalau sedekah itu, mohon maaf nih saya nyampaikan, harus kayak BAB, buang air besar. Mau segede apa yang dikeluarin kan nggak pernah kita ingat-ingat tuh. Ini mohon maaf bicara jorok, tapi itu harus dijadikan sebuah acuan juga untuk apa? Untuk kita melakukan sedekah, karena sedekah itu juga membuang kotoran yang ada di dalam diri kita, di dalam harta kita. Zakat itu mengeluarkan kotoran yang ada di dalam harta kita. Bukan berarti kotor zatnya nih. Akan tetapi kalau kita tidak melakukan atau tidak mengeluarkan zakat, tidak infak, tidak sedekah, tidak jariyah, alias koret, udah pelit, bakhil, udah tuh ujung-ujungnya apa? Jadi penyakit. Kontrakannya 50 pintu, udah begitu rumahnya gedong, mobilnya sampai 5, agak pernah sedekah, pelit, sekalinya sedekah suka ngungkit-ngungkit. Kagak lama kemudian panjang umurnya tapi pendek napasnya. Kenapa? Tadi dia harus diem di rumah sakit, ruang ICU, dikasih oksigen, kan pendek tuh napasnya, umurnya panjang, kan begitu. Akhirnya bagaimana? Dia kagak menikmati kesenangan dunia yang pernah dia raih, yang selama ini dia raih dari mulai nol sampai dia kaya raya. Akhirnya dia diam di rumah sakit, di pelbet, udah begitu dikasih oksigen, tangannya diinfus. Coba itu bayangin. Yang nikmatin istri sama anaknya. Udah begitu lama-kelamaan koma. Yang namanya koma itu dikit lagi juga titik. Kalau udah titik berarti panjang udah liwat. Istrinya masih muda, cakep lagi, bukan main. Kalau ada di sini kasihin ke saya. Diduda nih sekarang nih, bukan main. Habis tinggalin istri kita meninggal, kagak ada yang ngelongok dari sini. Aduh, iya. Nah udah begitu istrinya, udah itu nangis aja sejadi-jadinya. Ada yang ngelawat, udah begitu berondong lagi, bukan main. Akhirnya udah kedip-kedipan. Entar dulu mas, nunggu 100 hari. Wah, itu enak bener. Si istri jalan-jalan bawa motor mobil mewah,
sama laki yang lain, udah nikah lagi dia. Anaknya seneng-seneng, kagak inget sama orang tua, sama bapaknya, udah di alam kubur. Di alam kubur dia nangis aja. In kunta tahta kuburi wa anta fihi nadimu wa laysa minhu firaru la buddha fil qabri nusyura. In kunta tahta kuburi, jika engkau berada di dalam kubur, wa anta fihi nadimu, engkau dalam keadaan bersedih, wa laysa minhul firaru, oh kagak bisa lari, kamu nggak bisa lari, nggak bisa kabur. Bagaimana mau kabur? Udah ditutup pakai papan, diinjak-injak pakai tanah, sampai padat banget. Udah begitu kehujanan, tambah padat aja. Luar biasa di alam kubur, kagak bisa balik lagi. Tapi dia ngelihat manusia yang ada di muka bumi, terutama keluarganya. Waduh, anak gua kagak inget-inget acan sama gua nih. Dia enak-enak sama harta gua sampai keringetan, bahasa mohon maaf nih, bahasa Betawinya nih, sampai keringetan celana dalam, katanya begitu. Saking capeknya nyari duit, tapi kagak ada yang inget sama gua satu pun. Jangankan anak keluarga, jangankan orang lain, saudara sendiri, anak sendiri, istri sendiri udah kagak inget, apalagi orang lain. Kenapa kagak ingat? Tadinya udah tahu anak kurang pati didikan agama, istri kurang pati didikan agama, jariah kurang, sedekah kurang, koret sama orang, pelit sama orang, bakhil sama orang. Akhirnya orang lain juga kagak mau ngedoain. Kan begitu. Ini akibat siapa? Akibat diri kita. Nah, makanya kita yang masih hidup nih, jangan suka pada koret, jangan suka pada pelit. Kalau kita pelit, itu jauh dari manusia. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qaribun minan nas, dan dekat juga dari manusia. Qaribun minal jannah, juga dekat sama surga. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Orang dermawan tuh. Cuman tadi ketika kita dermawan, jangan suka mengungkit-ungkit, udah lillahi ta'ala aja. Kita ngasih sama orang, mau orang itu memuji saya ataupun tidak, bahkan sekalipun dia mencela, dia tetap akan istiqomah untuk bersedekah, untuk berjariah, untuk berinfak. Umpama DKM-nya degedeg, Pak Ali lah umpamanya begitu kira-kira. Gedeg sama orang yang suka rajin sedekah tuh, gedeg banget. Entah gedegnya dari apaan kagak ngerti tuh. Udah begitu, dia tuh rajin ngasih mulu itu ke Pak Ali nitip buat masjid. Ya, kata Pak Ali, umpama. Terus kita jariahin. Karena tujuannya bukan buat Pak Ali, tapi buat masjid. Atau umpama buat Pak Ali sendiri, sedekah aja. Ngasih duit, ngasih beras, ngasih sembako. Malum DKM mah kagak ada yang gaji, Pan. Yang ada juga ngeritik mulu, biasanya begitu. Biasanya, nggak tahu di sini mah kagak kali. Kagak jauh beda maksudnya. Jadi begitulah, tetap aja dia sedekah, tetap aja dia ngasih. Kadang-kadang mohon maaf nih, kita ngasih anak yatim, ngasih mulu anak yatim. Umpamanya ibu-ibu nih, ibu-ibu ngasih mulu anak yatim. Anak yatimnya, ibunya kagak terima kasihnya. Bagian udah, terus kita lanjutin itu sedekah ke anak yatim, walaupun emaknya itu kagak demen sama kita, terus kita sedekahin. Nah, kalau bapak-bapaknya biasanya nggak begitu, disedekahin bukan anaknya doang, emaknya juga, ya nggak? Nah, begitulah kira-kira. Kita jangan mengharapkan apapun. Nah, kalau kita sedekah dermawan karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun dekat sama dia. Doa apapun juga bakal dikabul. Kenapa? Karena dia dekat sama Allah. Orang yang dekat kan pasti disayangin. Pasti disayangin. Kalau orang dekat sama
seseorang, contoh kita dekat sama Pak Ali umpama, Pak Ali juga dekat sama kita, pasti kalau umpamanya dia ngebon singkong tahu sebelah mana, ngebon singkong, udah pasti dia berbagi sama kita karena dia dekat. Pak Ali minta daun singkong umpama, pasti dikasih. Kalau Pak Ali punya gadis umpamanya, Habib Muhtar minta, pasti dikasih. Aduh, karena dekat. Demikian juga sama Allah. Kalau pengen dijawab, pengen dikabul sama Allah, ya segala sesuatu harus karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, manasiku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi serahkan kita kepada Allah, karena Allah lah yang menghidupkan kita dan Allah lah yang mematikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan akal kepada kita. Nah, ketika Allah mengamanatkan akal, kita harusnya bisa memilih mana jalan surga, mana jalan jahanam. Kalau kita pengen jalannya jalan menuju surga, berarti hidup di dunianya kudu bener. Kalau kagak danta hidup di dunianya, jangan berharap masuk surga. Yamutul mar'u ala ma'asya'alih. Matinya seseorang tergantung semasa hidupnya. Kalau semasa hidupnya kagak danta, berarti nanti matinya juga jahanam. Tapi kalau semasa hidupnya baik, dermawan, rajin ibadahnya, sholat 5 waktunya kagak ketinggalan, ngajinya saban minggu pagi kagak pernah ketinggalan, jariyahnya kuat, wah segala macem dah. Udah dia ngelakuin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lillahi taala. Pasti di saat dia dicabut nyawanya oleh Allah, maka Allah akan mudahkan. Jangankan dicabut nyawanya oleh Allah, bahkan dalam permohonan apapun pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua jamaah umpama yang sudah pensiun, mudah-mudahan putra-putrinya diberikan keberkahan oleh Allah. Umpamanya kita masih bekerja, masih aktif, mudah-mudahan juga Allah limpahkan rezeki dan mudah-mudahan gajinya naik. Mudah-mudahan digaji tiap hari 3 juta. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita banyak melakukan kebaikan yang berupa sedekah karena Allah, tadi manusia pun juga akan dekat. Orang akan dekat sama kita. Biarin, andaikan begini, kan suka begini nih, giliran pas ada kita lagi punya, orang ngejar-ngejar kita. Pas giliran kita susah, mereka pergi. Kita harus karena Allah biarin. Karena dengan begitu, dengan ujian seperti itu, di saat kita mampu, orang datang kepada kita, orang mengejar-ngejar kita. Di saat kita susah, kemudian mereka menjauhi kita, nggak apa-apa. Justru dari situ kita mengetahui mana orang yang karena Allah kepada kita dan mana yang tidak, mana yang mengulurkan tangan, mana yang berpangku tangan, mana yang tepuk tangan. Begitu. Kalau kita tidak diuji semacam itu, kita tidak tahu mana teman, mana lawan, mana kawan, mana yang memusuhi kita. Kita nggak tahu mana yang lillah dan mana yang tidak lillah. Kita tahu mana yang ikhlas dan mana yang tidak ikhlas. Kita jadi tahu dengan sebab kita diuji sedemikian rupa. Orang pasti dekat sama kita, tapi yakin dengan seyakin-yakinnya, suatu saat pasti dari sekian banyak orang yang selama ini suka kita bantu, yang selama ini selalu dekat dengan kita, dari sekian banyaknya pasti akan ada yang ikhlas. Masjid jamaahnya ada 100, nanti akan Allah pilih
mana pilihan Allah, mana yang bukan pilihan Allah. Contoh kecilnya, pas sholat berjamaah, jamaahnya banyak. Pas giliran ngaji, sebagian banyaknya pada kabur. Ada yang ikut ngaji. Maka kita yang duduk sekarang ini ngaji harus bersyukur kepada Allah, menjadi bagian pilihan Allah. Harus senang, Pak. Makanya saya kalau ngajar ceramah di mana-mana, ada umpamanya pas datang ke situ jamaahnya cuman 50 orang, jamaahnya cuman 20 orang, jamaahnya cuman 10 orang. Terus saya jalanin. Kenapa? Karena kewajiban saya hanya sebatas dakwah. Masalah memberikan taufik dan hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semua dapat hidayah. Orang Islam dapat hidayah semua. Kenapa? Karena dia statusnya jadi Islam. Kemudian dia juga tahu bahwa masjid itu adalah tempat kendaraan yang menuju surganya Allah. Kemudian juga masjid untuk menenangkan hati dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan hati ini masih banyak kurang pati beres, yang namanya sholat berjamaah, berkumpul bersama, kayak ngaji semacam ini, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga menutupi kekurangan-kekurangannya. Contoh, orang sholat tuh di masjid, mohon maaf, pas lagi sholat inget A, inget B, inget C. Mau berangkat ke masjid, token pakai bunyi, tut, tinggal 150 lagi, 150 perak, tatut bunyi. Pikiran tetap aja sholat, walaupun dalam sholatnya ingat itu token bunyi, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala berjamaah, pahala perjuangannya. Kemudian juga andaikan bagi laki sholat, pas mau sholat datang ke masjid, ingat ketemu di jalan ada cewek cakep, pakaiannya seksi, kebayang-bayang, sampai sholat kebayang-bayang. Masih mending orang itu sholat daripada kagak sholat. Karena itu juga apa? Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang ketika dipanggil dengan berupa adzan, Allahu Akbar, azan udah kumandang, bulahkan kenceng di mana-mana, tiap masjid, tiap musola pakai speaker, kenceng. Sekalipun itu azannya enak, merdu dan sebagainya, kalau Allah tidak berikan taufik pertolongan untuk menuju panggilan seruan Allah, yakni azan, maka tidak akan dia pergi. Inilah taufik. Hidayah semua dapat, taufik yang belum dapat. Termasuk juga ngaji, orang dapat hidayah. Apa hidayah itu? Petunjuk bahwa jam segini di hari ini ada pengajian, tapi dia nggak datang, tapi dia tidak duduk di majelis ilmu, berarti dia belum dapat taufik. Mudah-mudahan kita doakan biar pada dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya kita duduk berjamaah, kemudian kita sedekah. Umpamanya kere banget, duit kagak punya, makanan kagak punya, minimal senyum. Wah, kalau senyum katanya kagak kelihatan kita susah. Justru itu. Ini kadang-kadang kan begini kan. Ini contoh lah, kayak macam saya, istri meninggal, saya nggak punya saudara karena saya anak tunggal. Ini bukan curhat nih, ini contoh. Udah begitu ngurusin anak masih kecil, perempuan lagi, pada perempuan. Udah begitu, orang kan biasanya tuh galau, pikiran begini dan begitu. Diundang ceramah di sini sono, tetap aja masih jalan.
happy aja, ketemu orang senyum aja. Ya biasa aja, nyablak biasa, ngobrol biasa. Nggak ngeliatin bahwa kita ini hati sedang berduka, sedang sedih, sedang pikirannya sedang kalut. Suatu saat ada orang yang nggak tahu bahwa saya ini sedang sedih. Anggaplah kayak jamaah di sini, kagak tahu Pan. Lagi sedih, lagi begini, lagi begitu. Tapi apa? Dengan kita senyum, orang akhirnya menganggapnya ini orang berarti masih banyak duit. Coba bayangin, duit kagak punya, apa kagak punya? Ada yang mau minjem duit 70 juta. Coba itu bayangin. Ini orang husnudzon sama kita, baik sangka sama kita. Padahal kita lagi sedih, duit kagak punya, mau minjem lagi nih 70 juta. Berarti ini orang husnudzon. Husnudzon sama kita. Akhirnya setelahnya itu kita sampaikan, maaf bang, boro-boro bakal abang, bakal saya aja kagak ada ini. Ini besok apa lusa kebeli apa beras apa kagak. Wallahu alam. Saya tadinya nggak mau ngomong nih. Saya bilang begitu. Ini mohon maaf kagak ada segitu mak, jangankan segitu. Kalau punya duit 70 juta mah, saya udah punya bini 4, saya bilang begitu. Dia ketawa kan. Maksudnya bagaimana? Lah kan bini saya baru meninggal pesan. Innalillahi, kaget tuh. Saking husnudzon. Kita karena selalu senyum, akhirnya dia pulang. Pulang. Tahu-taunya apa? Setelahnya dia pulang karena dia husnudzon, terus kita juga memberikan pelayanan apa? Pelayanan bahagia dengan sedekah senyum. Atabasamu minas sodaqoh, karena senyum itu bagian daripada sedekah. Setelah dia pulang, akhirnya nyampein ke orang-orang. Nelepon lah, habis nelepon minta nomor rekening, tuh begitu, dikirim, tahu, ngirim. Kita nggak tahu tuh dikirim-kirimin sama orang. Subhanallah, berkat kita senyum tuh sedekah. Apalagi kalau kita ngeluarin kayak macam begini nih, pisang rebus, roti, teh, ya kan? Ini sedekah, semua ini sedekah. Dan itu akan kembali ke siapa? Kembali ke diri kita. Sedekah itu bukan karena untuk orang lain makanya, tapi sedekah itu untuk diri kita sendiri. Nanti akan orang berbondong-bondong sama kita, deket, baik sama kita. Dan kita jangan pernah bosen, walaupun itu orang nyebelin. Pas giliran dia susah datang kemari. Pas kita ada, pas giliran kita susah, dia kagak ada datang kemari. Pas dia lagi seneng juga nggak bakalan datang kemari. Tapi kita nggak pernah bosen-bosen. Ini semua dijadikan alat mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita ngadepin macam manusia seperti itu menjadi ladang pahala. Pahala apa? Pahala sabar. Begitu. Sabar, udah biarin dah. Insya Allah barangkali pas ketika kita meninggal dunia atau keluarga kita meninggal dunia, dia juga tetap datang. Bisa jadi dia yang ngegotong jenazah saudara kita, keluarga kita, atau diri kita. Pasti biar kata jelek-jelek begitu kelakuannya, suatu saat dia bakal ngegotong. Kemarin istri saya meninggal. Bayangin, kiainya seabrek-abrek, pejabatnya seabrek-abrek, bahkan premannya seabrek-abrek. Malamnya itu harusnya tawuran antara, yang saya mau nyebutin nih, 2 kecamatan dah. Ini bocah mau tawuran, pas ngedenger istri Abi meninggal dunia, langsung kagak jadi itu tawuran. 2 kelompok pada datang ke tempat saya, ngaji sampai nungguin sampai pagi, sampai ke makam. Tuh, karena apa? Karena kita lillahi ta'ala memberikan sesuatu kepada manusia, nanti kelak akan juga jadi bantuan buat kita. Oleh karenanya jangan pernah kita bosan-bosan, dan juga dekat sama surga. Orang yang juga sedekah dekat sama surga. Kenapa? Karena tadi dia semasa hidup di dunianya selalu membuat bangunan untuk bangunan surga. Dengan apa? Dengan sedekah dan jariyah. Nah, tapi berbeda. Wal bakhilu, kata Nabi,
orang yang koret, orang yang pelit, orang yang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ba'idum minan nas, dan juga jauh dari manusia, wa ba'idum minal jannah, dan juga jauh daripada surga, qaribum minan nar, dekat sama neraka. Orang koret tuh, orang pelit tuh. Jadi orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh juga dari surga, dekatnya sama neraka. Contohnya tadi yang saya sampaikan. Karena koret, biar kata kaya raya, banyak hartanya, akan tetapi pelit. Jangankan orang lain, anak dan istrinya pun sudah tidak ingat terhadap dirinya yang di alam kubur sana, karena akibat pelit. Yang ada itu cuman siksaan di alam kubur, yaitu siksaan neraka. Mukodimahnya tuh, alam kubur itu, siksaan kubur itu mukodimahnya neraka. Oleh karenanya kita harus banyak berinfak, bersodakoh, jangan pelit, jangan ngirit. Beda nih, ada pelit, ada ngirit. Kalau ngirit itu memang segitu-gitunya lagi, kagak ada lagi. Kalau pelit ada, emang nggak pernah mau ngeluarin, itu orang pelit. Kalau ngirit emang ada lagi, cuman segitu-gitunya, boro-boro buat ngasih orang, bakal makan anak sama istri atau bahkan makan anak aja, belum tentu cukup. Itu namanya diirit-irit. Belum tentu juga ini nyampe sekian hari, umpama beras. Nah, karena tadi itu, karena kita sudah mengukur, maka itu tidak disebut pelit kalau orang ngirit. Nah, kalau orang pelit memang mau ada, mau apalagi kalau kagak ada, adanya aja dia nggak pernah mau ngeluarin, itu orang pelit. Udah begitu terlalu matematika. Kalau orang terlalu pakai matematika, udah masalah. Urusan sedekah jariah jangan pakai matematika, karena beda. Kalau kita ngasih 10.000, dibalasnya sama Allah jadi 100.000. Bahkan bisa jadi lebih. Kalau kita ngasih 100.000, dibalasnya 1 juta, bisa jadi 10 juta. Kan begitu. Tapi kalau kita hitung-hitungan soal jual beli kita berdagang, ya beda. Kita masih rugi. Tapi kalau umpamanya kita melakukan sedekah jariah, infak, maka nggak bakalan ada yang rugi. Yang ada itu berbalik, bertambah. Nah, contohnya apa? Di bulan Ramadan semua kan pada ngeluarin sedekah, bila kata sedikit-sedikit. Buktinya apa? Di Indonesia tetap aja asal mau Idul Fitri pada beli baju lebaran. Biar kata harga ini naik, harga itu naik, harga ini naik, tetap aja pada beli baju lebaran. Pada kebeli ya, pada kebeli, kagak ada yang nggak kebeli. Kenapa? Karena suka sedekah. Malam pertama ya kan rame itu masjid, di mana-mana rame, musola juga rame, ngeluarin duit 20.000. Malam kedua 15.000, malam ketiga 10.000, malam keempat goceng, malam kelima udah kagak ada lagi di masjid. Bukan main, sepi di masjid seminggu 2 minggu. Kenapa? Karena pada sibuk juga. Dikasih sibuk sama siapa? Sama Allah. Dikasih sibuk sama Allah. Apa sibukannya? Wah, tahu-taunya bisa jualan ini, jualan itu. Ibu-ibu jualan sekuteng, jualan kolak, jualan gorengan, sibuk. Akhirnya pertengahan sepi itu masjid karena sibuk, capek bikin gorengan. Berarti udah Allah kasih jalan tuh. Padahal sedekah malam pertama cuma 20.000, sampai malam kelima goceng, malam keenam udah kagak ada. Kenapa? Karena sibuk bikin kolak, bikin gorengan buat jualan. Itu sudah Allah kasih jalan. Makanya kita ketika segala sesuatu yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan dihitung pakai matematika, tapi harus dihitung pakai hakikat. Umpama masjid mengeluarkan buat kemakmuran masjid, jangan takut minus. Pasti akan Allah berikan lagi. Ini rumah Allah, pasti akan Allah tampakkan.
pasti akan Allah tambahkan. Dari mana saja rumah Allah maka agak bakalan sepi. Dari apa? Dari infak. Ini saya sampaikan ke semua masjid di mana-mana. Jadi mohon maaf kepada DKM di sini jangan kesinggung saya tadi nyampein. Karena tadi Pak, selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi masjid masih dihidupkan, Allah pasti ngasih penghidupan. Jadi jangan ragu, jangan khawatir. Harus ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Setiap makhluk yang melata di muka bumi ini pasti akan Allah berikan rezeki. Semua makhluk, apalagi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita nggak perlu ragu kondisi apapun, kita harus yakin, percaya dengan seyakin-yakinnya Allah pasti memberikan kekuatan dan Allah pasti memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Yang berapa nih? Sampai jam berapa nih? Hah? Sampai jam 8 bukan main. Jalan. Jadi jangan perlu kita ragu. Harus kita kokoh keimanan hati kita sama Allah. Yaitu kalau saya mau mikir-mikir, oh saya sendiri ngurusin anak, ngurusin begini. Mana saya harus ceramah. Sekarang itu nggak bisa ceramah keluar kota. Banyak dari kemarin keluar kota ke Sumatera, apalagi daerah Jawa Barat. Ke sono sini banyak undangan-undangan yang di luar kota sampai saya nggak ambil. Kenapa? Karena ingat sama anak kecil. Seperti itu. Tapi biarin, ternyata hikmahnya apa? Allah ini lagi ngasih saya istirahat. Kenapa? Karena tempo hari masih ada istri saya begitu sibuk, jarang ada di rumah, ceramah ke sana ke sini, pokoknya keluar kota kemana-mana, muter terus kayak gangsing, ke sono sini ceramah. Akhirnya setelahnya istri meninggal, saya harus ngurusin anak, berarti Allah lagi ngasih istirahat saya di rumah. Kira-kira begitu. Akhirnya alhamdulillah saya sibuk lagi membuat kitab lagi, membuat karya lagi. Begitu, menyusun lagi. Nah, kalau saya keluar kota, banyaknya saya ceramah, cuman bawa kitab untuk disampaikan kepada umat. Kira-kira begitu. Berarti sekarang ini saya lagi diistirahatkan oleh Allah ke tempat yang jauh. Tapi kalau yang dekat-dekat kita datengin sambil silaturahim. Kira-kira begitu. Jadi segala sesuatu apa yang dilakukan oleh Allah, kita harus husnudzon. Kenapa? Itu kebaikan buat diri kita. Karena kita ini nggak tahu bahwa sesuatu itu baik buat kita. Makanya kita harus percaya. Sesuatu yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Sesuatu yang menurut Allah itu buruk belum tentu menurut kita buruk, belum tentu menurut Allah itu buruk. Bisa jadi menurut Allah adalah baik. Jadi segala sesuatu itu kita berserah diri, hanya mengharap ridha Allah. Udah biarin, hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap ridha Allah. Pasti Allah pun juga akan meridhai apa yang kita ridhoi dari pemberian dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Di surat Al-Bayyinah itu di terakhir. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Para sahabat Nabi mereka ridho terhadap ketentuan kepastian hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun ridho. Siapa orang tersebut? Yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pun juga begitu. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu yang terbaik, maka kita harus ridho terhadap ketentuan Allah. Kalau kita sudah ridho terhadap ketentuan Allah, maka Allah pun ridho kepada kita. Balasannya apa? Balasannya surga. Di dunia kita akan mendapatkan kenikmatan surga. Dengan apa? Dengan berbagai macam kebaikan. Kita walaupun hidup sederhana, alhamdulillah agak pendek napas. Alhamdulillah masih panjang napas, lega napas. Coba lihat kita yang lain, panjang umur, pendek napas, dibantu sama oksigen. Kita alhamdulillah pagi-pagi bisa minum teh,
minum makan pisang rebus, belum gorengannya, belum nasi uduknya, belum itu tahu sayur lontong apa-apaan tuh di mangkok. Berarti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang lebih bagi siapa? Bagi yang takut kepada Allah. Sholat subuh OTW, ngaji ikut, bonusnya ya begini, surganya entar kelak. Tapi kenapa banyak orang ini sulit untuk duduk di majelis ilmu? Kenapa? Kalau ustadz, kalau kiai gak mau berdakwah, lelah dengan sebab lain hal, itu kenapa? Godaan iblisnya, godaan setannya begitu gede. Ini kalau saya bilangin, bulu betisnya aja mungkin segede tiangnya nih. Demikian juga bapak-bapak, ibu-ibu, mau ikut duduk ngaji, Masya Allah, tabarakallah, itu bulu betisnya segede tiang-tiang begini kan. Coba itu yang menggoda kita, nggak mau ngaji, nggak mau duduk, padahal nggak ada amalan yang sehebat talab ilmu, nggak ada. Banyak sejarah, banyak kisah nyata nih. Orang mau istighfarnya jutaan ribu kali, miliaran triliunan kali baca istighfar, astagfirullah, ya Allah, minta ampun, ya Allah, minta ampun, belum tentu diterima itu ampunan tobatnya. Belum tentu. Tapi orang yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cuman satu, taubat. Dengan apa? Dengan tadi memperbaiki diri. Taubat itu artinya apa? Kembali, yang tadinya benar harus menjadi benar lagi, yang tadinya suci harus jadi suci lagi. Kalau tadi baju kotor, kan tadi bajunya bersih nih, beli di toko, bersih tuh, cakep tuh baju. Udah begitu kita pakai, kotor, debu, noda segala macem, kan harus dimasukin ke mesin cuci. Akhirnya udah digulung di mesin cuci, masih ada noda, berarti kudu disikat. Dikasih apa tuh namanya, baik clean. Kalau itu bajunya putih, dicuci pakai sikat juga, wah digesek. Setelahnya itu bersih, setelahnya bersih diistrika lagi, bukan main, kan panas tuh. Habis disetrika, kemudian rapi, dimasukin ke dalam lemari lagi. Oleh karenanya kita harus tobat tuh begitu, yang disebut taubatan nasuha. Kita harus benar-benar tobat yang sesungguhnya, tobat yang benar. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi kepada kebahagiaan. Contohnya kayak anak kecil nggak pernah mau mikir, nggak mikir capeknya nyari duit, nggak pernah. Sekali minta sama orang tua kudu ada. Itu anak kecil tuh. Mah, minta es krim. Mah, minta ini. Mah, pak, minta ini. Mbak, minta ini. Kudu ada mulu anak kecil. Tapi anak kecil selalu ada ketika dia meminta. Kenapa kita selama ini meminta sama Allah? Kok nggak dikabul-kabul, nggak dijabah-jabah, belum dijabah-jabah? Karena tadi masih ada yang kotor. Oleh karenanya, nggak ada jalan satu-satunya lagi untuk menghapus dosa perdosaan kecuali satu, yaitu tolab ilmu, duduk di majelis ilmu. Itu yang akan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan selalu taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, dan semua yang mendengarkan, baik yang di dalam masjid maupun yang luar masjid, mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan juga Allah limpahkan rizki kepada kita semua. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak keturunan kita semua dijadikan keturunan yang solihin dan solihat. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panjang usia dalam keadaan sehat dan taat. Wafat kita husnul khatimah, wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha
alaihi wasallam kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi ta'ala wa karamih. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.